Siapa puji Tuhan lebih dahsyat? Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. On bass, Samuel Mali. Yeah. Here we go. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Shalom, selamat pagi Kromers, dimanapun Anda berada, tetap dalam situasi stay at home. Makanya saya pakai masker. Tapi satu hal yang kita percaya bahwa apapun yang terjadi hari ini tidak mengurangi semangat kita untuk tetap beribadah. Mari kita berdoa. Bapa, berbicaralah pagi hari ini buat kami semua di tempat ini. Kami mendengar firman-Mu. Firman-Mu memberikan kekuatan buat kami, memberikan pengharapan buat kami, melihat kami dengan cara pandang yang berbeda dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum saya melanjutkan khotbah saya, ada sebuah cerita yang menarik. Suatu waktu seorang senator dari Amerika, dia berkunjung ke Kalkuta, di mana tempat seorang yang namanya Mother Teresa melakukan pelayanan. Dia melihat di dalam pelayanannya Mother Teresa tantangan yang begitu berat yang Mother Teresa hadapi. Lalu dia kemudian bertemu dengan Mother Teresa dan dia bertanya buat Ibu Mother Teresa. Dia tanya, dia bilang bahwa, Ibu, bagaimana caranya supaya engkau bisa bertahan dalam situasi yang begitu berat, tanpa pengharapan, dengan beban yang begitu berat?
Apa yang bisa membuat engkau punya pengharapan sampai hari ini? Mother Teresa, dia menjawab dengan sederhana. Dia bilang bahwa aku terpanggil melayani bukan untuk sukses, tapi untuk setia. Kita tahu bahwa pelayanan Ibu Mother Teresa adalah pelayanan daripada orang-orang yang mengalami sakit kusta. Dan kita tahu juga bahwa sakit kusta itu salah satu penyakit yang susah untuk disembuhkan. Oleh sebab itu, bagaimana caranya supaya beliau tetap bisa hidup di dalam pengharapan? Cuman ada di dalam Tuhan. Itulah kata kuncinya. Tema khotbah saya hari ini adalah iman supporter. Saudara pernah nonton pertandingan sepak bola? Di mana di situ ada yang namanya supporter. Mereka akan semangat, mereka akan kuat, mereka akan euforia ketika mereka berjalan bersama-sama. Jadi kekuatan mereka terletak pada keramaian. Kalau rame-rame, kemudian kalau bersama, tergantung orang lain. Itu yang saya mau bicarakan hari ini. Iman supporter. Kita perlu memahami bahwa tujuan Tuhan di balik masalah lebih besar daripada masalah itu sendiri. Saya ulangi, kita perlu sadar dan kita perlu pahami bahwa tujuan Tuhan dalam setiap masalah lebih besar dari masalah itu sendiri. Artinya ada pesan yang Tuhan sampaikan buat kita yang lagi mengalami semua yang terjadi hari ini. Temukan pesan itu. Jangan sampai kita mendengar kesaksian orang, pengalaman orang, dan kita nggak ngalami apa yang lagi Tuhan bicara. Padahal Tuhan lagi bicara lewat pribadi, lepas pribadi. Saya mau katakan satu hal bahwa dewasa adalah kondisi di mana seseorang melakukan sesuatu tanpa diatur, tidak di dalam tekanan, paksaan, intimidasi, melainkan dengan kerinduan. Bahwa kedekatan dengan Sang Pencipta merupakan satu-satunya kekuatan daripada yang diciptakan. Hari ini kita semua lagi ngalami yang namanya stres, ada hal-hal yang berubah, ada hal-hal yang tidak biasanya. Tuhan lagi mau bilang begini, jadilah dewasa. Hari ini ibadah tidak seperti biasanya. Kita ada di dalam ruangan gereja, ada yang worship leader dengan singer, dengan musik yang begitu bagus dan luar biasa. Hari ini kita ada di rumah, stay at home. Apakah kita masih punya passion yang sama untuk beribadah? Ataukah hari-hari ini saudara sudah kehilangan momen? Saudara ada di dalam kehidupan saudara, tapi saudara nggak pernah beribadah, nggak pernah berdoa, nggak pernah baca firman. Padahal firman Tuhan katakan bahwa ibadah itu penting, karena mengandung janji baik untuk hidup hari ini maupun hidup yang akan datang. Mari kita buka sama-sama Mazmur 62 ayat 1 sampai dengan 2 untuk memimpin biduan menurut judutan Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Artinya di dalam Tuhan itu ada kekuatan. Tuhan adalah gunung batu, Tuhan adalah keselamatanku, Tuhan adalah kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kalau hari ini kita mengalami kekhawatiran, ketakutan, hopeless, berarti sebenarnya kita lagi jauh dari Tuhan. Karena firman ini jelas, ketika ada di dalam Tuhan, engkau nggak akan khawatir, engkau nggak akan takut. Karena apa? Tuhan Yesus adalah jaminan dalam hidup kita. Kita melewati satu musim di mana sebelumnya kita beribadah secara korporat bersama-sama dan Tuhan lagi bongkar ini. Saudara lihat, transform in purity. Sesuatu lagi dimurnikan, sesuatu yang lagi diubah kepada esensinya. Bahwa ibadah itu tidak tergantung dari orang lain. Waktu-waktu yang lalu, saudara tahu, kita beribadah bersama, disitulah letak pertumbuhan dari lalang dan gandum. Ada kesamaan antara lalang dan gandum. Yang pertama, tumbuh bersama, terlihat sama, dan akan kelihatan pada waktunya. Semua bersama, kita beribadah, menyembah Tuhan bersama, kita semangat. Tapi hari ini ketika situasi itu berubah, apakah semangat yang ada pada saudara masih ada sampai hari ini? Ketika saudara tidak menyembah bersama,
Kita tidak ada di dalam satu bangunan gereja bersama, ibadah korporat kita tahu, kita saling memuji dan menyembah Tuhan. Di situ letak kekuatan yang besar. Kita nggak bisa nyanyi, ada orang lain yang nyanyi, ya. Kita nggak pernah baca firman, tapi ketika kita datang, kita duduk bisa dengar firman. Kita makan firman puas dan kemudian kita pulang. Tapi hari ini ada satu musim di mana Tuhan lagi bawa kita dalam satu dimensi yang berbeda. Bahwa semua yang itu nggak salah, tapi bagaimana ketika semua yang tergantung itu nggak ada. Dan hari ini saudara boleh berjalan di dalam iman saudara, di dalam kesendirian saudara. Nggak ada yang paksa saudara-saudara untuk datang ke gereja, nggak ada yang paksa saudara untuk baca firman. Masing-masing berdiri dengan dewasa, bertanggung jawab atas hidupnya, bertanggung jawab atas pertumbuhan rohaninya. Nggak ada yang marah, yang nanya, sudah baca apa belum? Kemarin ikut ibadah atau tidak? Nggak ada yang nanya. Ini yang saya bilang, bahwa apakah imanmu seperti iman yang Tuhan mau, bahwa iman tidak tergantung orang lain, atau yang tadi saya bilang, atau iman supporter yang tergantung buat orang lain. Kekuatan ada bersama-sama dan tergantung dengan keramaian. Maliaki 3 ayat 18 berkata, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Waktu-waktu itu sudah lewat. Apakah kita datang mendengar, hanya mendengar, atau menyimak? Apakah kita menyanyi atau menyembah? Hari-hari ini semuanya dibukakan. Saya berharap bahwa ini cuma kilas balik. Kita belum terlambat untuk berjalan ke depan. Saya mau semua merewind apa yang lagi dia lakukan, dan minimal kita tangkap pesan bahwa ibadah yang benar itu berbeda dengan ibadah yang agamawi. Di dalam ibadah yang benar kita mengalami perjumpaan, kita dikuatkan, kita mengisi bejana hati kita dengan sesuatu yang berkualitas, sehingga ketika situasi berubah, kualitas itu yang menunjukkan bahwa kita menjadi orang-orang yang berbeda. Saudara tahu ada dua balon gas, bukan dua balon gas, ada dua balon. Balon yang pertama diisi balon gas, yang kedua diisi udara. Yang diisi balon gas diisi dengan kandungan helium, yang diisi dengan udara diisi dengan oksigen. Saudara tahu, kedua balon bentuknya sama, tapi mempunyai nilai kapasitas isi yang berbeda. Ketika balon yang berisi gas itu dilepaskan, maka dia akan terbang naik, melambung tinggi, karena ada gas di dalam. Tapi balon yang berisi udara ketika dilepas, maka dia akan jatuh ke bawah. Hari ini keadaan rohani saudara ada pada posisi yang mana? Ketika kita tidak beribadah seperti biasanya, apakah engkau tetap konsisten? Apakah engkau tetap bersemangat? Ataukah saudara seperti balon yang berisi udara tadi, dia mulai jatuh, dia mulai mengalami degradasi, dia mulai kehilangan arah, dia mulai khawatir, dia mulai takut dengan situasi yang tidak menentu. Wahyu 2 ayat 4 buat semua kita, teguran. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Di mana hari ini passion yang dulunya berapi-api itu? Wahyu 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat, tidak ada kekuatan yang dibangun tanpa tekanan, dan tidak ada karakter yang dibangun tanpa ketekunan. Semua terjadi atas izin Tuhan, membuat kita semakin kuat. Tuhan lagi mempersiapkan kita menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Dengan tekanan membuat kita mencari Tuhan lebih lagi, bukan sebaliknya. Di dalam tekanan, ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kita mengalami perjumpaan. Kita tahu dengan siapa kita berjalan, Tuhan yang kita sembah. Oleh sebab itu kita akan punya pengalaman berjalan bersama Tuhan. Justru hari-hari ini adalah waktu di mana setiap anak-anak Tuhan, setiap orang benar harus mengalami ini. Kita memulai dengan baik, kita memulai dengan benar, kita memulai dengan passion. Tapi tidak banyak orang yang mengakhirinya dengan benar. Karena saudara mungkin memulai dengan passion, dengan semangat, dengan antusias.
tapi tidak dengan ketahanan, yang namanya endurance. Sebagai anak Tuhan kita harus punya endurance, kita punya daya tahan, kita punya kekuatan. Di samping itu kita harus punya perseverance. Perseverance adalah ketekunan. Kita punya stamina. Di hari-hari ini banyak orang yang kehilangan itu. Saya mau jemaat Kristus hari ini yang saudara lagi berada untuk dengar kebenaran firman ini, saudara kembali ke kasih mula-mula. Karena cuma dari situ saudara punya kehidupan. Ketika saudara dekat dengan Tuhan, ketika saudara pegang tangan Tuhan, hidupmu seperti pohon yang ada di tepi aliran air. Pohon yang ada di tepi aliran air, dia tidak mengubah situasi. Mau siang, mau pagi, mau malam, mau panas, mau dingin. Tapi ketika akarnya terhubung dengan air, maka dia akan tetap bertumbuh. Dia akan tetap berbuah pada musimnya, tidak dipengaruhi oleh situasi. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai dengan 7 berkata, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya." Firman ini berkata bahwa bersukacitalah di dalam pencobaan, bersukacitalah di dalam kedukaan. Bagaimana bisa hari ini terjadi? Itulah Tuhan. Tuhan sering berbuat hal-hal yang di luar daripada pikiran manusia. Kita disuruh bahagia, kita disuruh ketawa ketika kita lagi ngalami masalah. Tujuannya firman ini katakan cuma ini, purity. Saudara lagi dimurnikan seperti emas. Ada hal-hal yang salah yang mesti keluar dari kehidupan saudara. Sesuatu yang mengandalkan manusia, sesuatu yang mengandalkan orang lain, sesuatu yang saudara rasa aman ketika dunia itu aman. Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya di dalam Tuhan saja yang ada kepastian. Dunia tidak bisa memberikan kepastian, tapi di dalam Tuhan masa depannya pasti ya dan amin. Oleh sebab itu, di dalam masa kesukaran ini janganlah kecil hati. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal 24 ayat 10, "Jikalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu." Apa maksud dari firman ini? Di dalam masa-masa kesesakan ini sebenarnya kekuatanmu lagi dibangun. Hubunganmu dengan Tuhan lagi dibangun kembali. Nah, letak kekuatan terjadi di situ. Yaitu di mana? Ketika engkau dekat dengan Tuhanmu, engkau akan melihat bahwa Tuhanmu lebih besar daripada setiap masalahmu. Ada di mana? Ada di dalam pujian dan penyembahan. Ada di dalam hubungan. Disitulah letak kekuatan kita. Sebagai memimpin di tempat ini, saya nggak punya waktu banyak untuk bisa melihat satu kita punya LC, dan itu pun tidak bisa sampai detail ke pribadi lepas pribadi. Tapi saudara secara pribadi punya tanggung jawab rohani untuk menentukan pertumbuhan rohani saudara. Saudara nggak bisa harap orang lain. Carilah kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Hal ini berbicara mengenai apa? Apa yang engkau lakukan untuk hidupmu, apa yang kau tanam itu yang engkau tuai kemudian hari. Dunia tidak akan menjadi lebih baik, tapi Tuhan selalu punya pengharapan di dalam dunia yang tidak menjadi lebih baik. Kita punya kepastian di dalam Tuhan. Kekhawatiran tidak meniadakan kesusahan hari esok, tapi dia meniadakan kekuatan hari ini. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan di dalam Alkitab ada kata jangan takut, kurang lebih 300 lebih. Karena di dalam ketakutan, kekhawatiran tidak ada faedahnya. Ibrani 10 ayat 23, "Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upahmu yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah,
kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kata terakhir, you cannot control what happened to you, but you can control what happened in you. Kamu tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar kamu, tapi kamu bisa menentukan apa yang terjadi di dalam kamu. Pesan saya sebagai gembala, bangun hubungan itu kembali dengan Tuhan. Bangun kasih mula-mula itu kembali dengan Tuhan. Tidak ada lain yang memberikan kau kekuatan selain hanya Tuhan. Dunia tidak bisa diprediksikan, tapi Tuhan punya kepastian. Pengharapan tidak akan pernah mengecewakan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, jangan jauh dari Tuhan, jangan jauh dari komunitas, jangan jauh dari ibadah. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Jemaat Kristus yang dikasihi, hari ini kita akan mengadakan perjamuan dimanapun Anda berada. Kuasa roti dan anggur ini tetap sama. Mari kita angkat roti yang ada di dalam tangan kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya ini adalah tubuh Kristus. Kami mengingat dalam perjamuan terakhir,
sebelum Tuhan kita Yesus Kristus dia disalibkan, dia mengumpulkan murid-muridnya, mengadakan perjamuan, mengangkat roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini." Bapa, kami percaya ini adalah tubuh Kristus. Ketika kami makan tubuhmu, kami percaya hidup kami bukan kami lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Kami hidup bukan oleh kedagingan kami, tapi kami hidup oleh firman Tuhan yang dimampukan oleh kuasa kudus. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di dalam tangan saudara adalah persekutuanmu dengan tubuh Kristus? Yang percaya makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu ia mengangkat cawan yang berisi anggur, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Bapa, kami percaya darahmu mampu menyucikan, menguduskan, membasuh, mentahirkan kami dari segala dosa dan ikatan kutuk apapun. Kami percaya ketika kami minum darahmu, kuasamu terbangun atas kami, tembok berapimu mengelilingi kami, dan para malaikatmu berjaga-jaga di sekitar kami. Oleh sebab itu dengan lantang kami katakan, segala kuasa apapun yang bukan dari Tuhan, yang ada di atas, di bawah, kiri, kanan, utara, barat, selatan, timur, alam sadar, bahkan alam maut, kami nyatakan hancur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di dalam tangan saudara adalah persekutuanmu dengan darah Kristus? Yang percaya minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masalah tidak bisa mencuri sukacita yang ada di dalam hati kita. Karena di dalam hati kita ada pengharapan. Dan pengharapan itu, firman Tuhan katakan tidak akan pernah mengecewakan. Karena pengharapan kita ada di dalam Kristus. Dia Tuhan dan bukan manusia yang berfirman dan tidak menepati janjinya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami, memberikan pengharapan buat kami, memberikan jalan keluar buat kami, membuat kami melihat hidup kami dengan cara Tuhan melihat. Terima kasih Tuhan untuk keluarga Krom, di mana Engkau berikan buat kami untuk saling berjalan bergandengan tangan, saling menguatkan satu sama lain. Di musim yang ini, buat kami untuk mengerti dan menemukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Jaga kami, sertai kami, tutup bungkus kehidupan kami. Kami ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kota yang Kau berikan buat kami, untuk pemimpin-pemimpin, wali kota, gubernur, presiden, semua dokter yang Kau pakai di tengah-tengah COVID-19 ini. Kami tahu semua terjadi atas seizin Tuhan, dan Tuhan lagi beracara dan berkarya. Kemuliaan hormat hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan. Jemaat dimanapun Anda berada, siap terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal, kasih, anugerah, limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, menyertai setiap langkahmu, keluar masukmu, persekutuanmu yang indah dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang pulang dalam berkat Tuhan, semua kita sama-sama katakan amin. Ibadah telah selesai. Kembalilah dalam hidupmu, pekerjaanmu, dan tanggung jawabmu. Ketahuilah bahwa Tuhan itu baik. Selamat menikmati hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.